Tunggu dulu, sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Baiklah pemirsa dan juga hadirin, kita kembali lagi di I'm Possible, dari Impossible jadi I'm Possible. Baru 2 tahapan yang diberikan oleh Miss Mary kepada kita. Tentunya masih ada tahapan-tahapan lainnya. Namun sebelum kita melanjutkan, kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan video berikut ini. Menit pertama, yang pertama ketika bangun tidur saya lihat handphone. Biasanya main HP dulu. Pertama saya pegang pasti HP. Nyari HP. Berdoa deh saya pagi-pagi. Bangun tidurnya tapi kalau pagi biasanya lain sholat subuh. Kamar mandi sama untuk minum. Kemudian cuci piring. Habis itu saya akan ke depan rumah untuk siram tanaman. Ke kamar mandi, cuci muka, terus sarapan. Saya ngulet-ngulet ya kan. Habis itu saya begini nih. Begini. Dari handphone. Dari handphone, buka, biasa ngecek dulu notifikasi. Saya memikirkan hal-hal yang justru aku perlu mandi atau enggak gitu. Karena sejak SMA sampai sekarang saya berprinsip bahwa mandi itu tidak menentukan masa depan. 10 menit pertama itu pasti memikirkan karir kantor hari ini apa, mau kerja hari ini apa, strategi apa yang dilakukan. Baru berikutnya adalah renang. Renang adalah momen yang sangat penting. Dengan air yang dingin, otak kita itu jadi segar. Wow. Ini fakta Miss Mary, ini fakta. Jadi ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh para public figure ya, ataupun orang biasa. Dan yang ini dilakukan jawaban di pagi. jujur ya? Jawaban jujur. Dan yang nomor 1, bangun tidur terus ambil handphone. Ini sering banget ya. Dari tadi tuh semuanya bilang ambil handphone ya. Kadang-kadang sebenarnya ambil handphone itu nggak masalah karena kadang-kadang handphone itu bisa juga digunakan untuk sesuatu yang positif. Ya, siapa tahu memang doanya ada di dalam handphonenya ya. Siapa tahu dia mau melihat hal-hal next to do listnya seperti apa. Oke. Tapi seringkali nih anak muda zaman sekarang bangun tidurku terus selfie and update status. Ya kan? Bener nggak? Betul. Waduh, ngeliat nih, like-nya udah nambah berapa ya dibanding kemarin ya. Nah, itu yang nggak boleh. Jangan memulai hari, waduh langsung ngecek status, langsung selfie lagi ya kan. Tadi ada beberapa yang sudah baik nih sebenarnya. Nah, tapi menurut saya satu hal yang diapresiasi adalah ya at least mereka bangun. Karena banyak orang pagi-pagi bukannya bangun malah tidur lagi. Nah, jadi itu yang salah. Setidaknya mereka beraktivitas. Oke, baru 2 Miss Mary. Baru 2. What next? Yang ketiga, yang ketiga saya gambar dulu ya. Silakan. Saya tebak, kira-kira saya lagi mau gambar apa ini? Oke. Jam waker. Wah hebat ya. Kasih tepuk tangan. Jam waker. Oke. Nah, sekarang siapa dari Anda yang selalu nyiapin jam waker supaya besok bisa bangun pagi? Siapa yang menyiapkan jam waker? Wah, hampir semuanya ya. Oke, ini sesuatu yang wajar, hampir semua orang melakukan. Tapi uniknya, bagaimana respon setiap orang ketika alarm itu bunyi? Nah, ada 3 tipe orang. Ada berapa? 3 ya. Saya jelaskan dulu tipe yang pertama. Tipe yang pertama ini menarik. Apa itu? Begitu pasang alarm, maunya bangun jam 5 pagi. Oke. Alarmnya bunyi, tapi nggak kedengeran. Sama sekali nggak kedengeran. Jadi ini ada tipe orang yang kalau tidur, tidurnya tuh pules banget. Ya mau alarm dipasang 1, dipasang 2, dipasang 3 nggak akan kedengeran. Pernah punya pengalaman seperti itu? Ya, alarmnya bunyi, roommate udah bangun, dia tetap aja tidur. Ini biasanya mungkin orang udah kecapean malam sebelumnya, kurang istirahat, makanya mungkin bisa tidur terlelap seperti itu. Jadi tipe yang orang pertama adalah ketika dengar alarm, nggak kedengeran sama dia. Ya, karena mereka tidurnya lagi pulas. Oke. Nah, jadi ini tipe yang saya sebut sebagai sleepers. Oke, jadi
tidur terlalu pulas. Tapi ini nggak banyak sih. Jadi Ya. kalau misalnya saya ambil survei nih, kira-kira paling mungkin di bawah 10% ya. Yang seperti ini. Yang biasanya banyak, ini tipe yang kedua. Apa itu? Jadi kita pasang alarm. Maunya bangun jam berapa? 5. Jam 5. Begitu alarm bunyi, otak kita berpikir, waduh saya tahu nih alarm bunyi. Berarti logikanya saya harus bangun. Tapi manusia itu bukan hanya punya logika, tapi punya perasaan. Tahu sih harus bangun, tapi rasanya masih ngantuk. Akhirnya 5 menit lagi deh. 5 menit lagi, berapa menit lagi? 5 menit lagi. Kayaknya masih bisa deh, masih bisa. Ya udah dipencet, pasang 5 menit kemudian. Oke, 5 menit kemudian bunyi lagi. Logikanya kita udah tahu nih, berarti harusnya harus bangun. Tapi rasanya masih ngantuk. Akhirnya 5 menit lagi. Ada yang merasakan seperti itu? Nah ya, nah akhirnya terus sampai udah kepepet, baru akhirnya bangun buru-buru. Tapi bayangkan, udah waduh telat nih, kesiangan, akhirnya buru-buru, akhirnya negatif, Panik, semua ya? panik, masuk ke panik mode, akhirnya jadi negatif. Ya. Nah ini sering banget terjadi. Dan ini kategori Ini yang saya sebut sebagai, nah ini namanya snoozer. snoozer. Ya, jadi kalau alarm itu ada tombol snooze ya, next 5 menit lagi, jadi dia suka menunda-nunda. Nah, ini itu fatal banget. Kenapa? Karena zaman sekarang banyak orang itu selalu merasa, kok kayaknya saya suka banget sih menunda-nunda. Pernah gak sih ngerasain di hidup Anda tuh kayaknya Anda sebel banget, kok kayaknya saya tuh orangnya suka banget nunda-nunda. Nanti deh. Pernah merasakan seperti itu? Pernah? Udah bosen dengan hal seperti itu? Pengen mengubah hal seperti itu? Oke, harus tahu dulu asalnya dari mana sih, kenapa orang jadi menunda-nunda. Akarnya itu dari ini nih, dari snoozer ini. Karena setiap pagi, begitu bangun pagi dia kebiasa untuk menunda. Kebiasaan itu terbawa dalam hidupnya. Jadi mulai hari ini, jangan jadi tipe orang yang kedua. Tapi jadi tipe orang yang ketiga. Oke. Nah yang ketiga adalah begitu alarm bunyi, langsung bangun. Nah ini yang saya sebut sebagai seorang winner, mental pemenang, mental orang yang menyambut hari, mental orang yang menunggu-nunggu. Wow, alarm bunyi, saya masih bisa dengar alarm, saya masih nafas, saya masih hidup. Wow, berarti Tuhan masih kasih kesempatan saya untuk beraktivitas hari ini. Langsung bangun dari tempat tidur, langsung beraktivitas dan mensyukuri. Karena ini adalah kesempatan kedua untuk Anda mengubah hal buruk yang terjadi kemarin. Jadi harus hadapi hari ini, begitu dengar waker, langsung bangun dari tempat tidur dan langsung beraktivitas. Oke? Oke. Luar biasa. Yang paling bahaya menurut saya adalah yang nomor 2. Iya. Yang nomor 2 ini rata-rata adalah yang dialami oleh orang-orang yang gagal diet. Iya kan? Pengen diet. Tapi lihat makanan, diet mulai besok. Iya. Iya kan? Begitu besokannya mau diet lagi, diet mulai besok. Betul. Walhasil dietnya gagal. Oke, baik. Nah sebelum kita melanjutkan lagi, ada satu quote yang mungkin akan kita perlihatkan kepada Anda semuanya. Kita saksikan bersama-sama. Hari ini bukanlah hari untuk menyerah, tapi hari ini adalah hari untuk mencapai semua cita-cita. Bagaimana, Miss Mary? Iya, Penjelasannya? jadi jangan menyerah. Kalau misalnya logika kita nih tahu harus bangun, tapi perasaan masih ngantuk. Jangan mau menyerah dengan perasaan ngantuk. Hari ini adalah waktunya untuk Anda bangkit, mencoba sesuatu yang baru, memulai hari. Karena hari ini adalah waktunya hari untuk mencapai cita-cita. Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Hargailah dan lakukan sebaik mungkin. Oke? Baik. Makin meningkat lagi, makin bertambah lagi ya aktivitas dan juga tahapan-tahapan yang tentunya kita perlukan untuk menyongsong hari, dan untuk itu kita akan tunggu untuk tahapan selanjutnya. Tetap bersama kami di I'm Possible. Dan Impossible jadi I'm Possible. Jangan tangisi yang sudah tidak ada, tapi syukuri apa yang masih ada. Mungkin rencana Tuhan untuk kita jauh lebih indah
dari apa yang kita rencanakan. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.